Saya ingin mewujudkan Kota Serang itu menjadi kota kreatif. Kenapa sih mesti jadi kota kreatif? Kita punya segala-galanya. Permasalahan Kota Serang itu adalah ketika kita punya kepala daerah tapi dia tidak punya konsep. Yang pertama, ketika tahu keadaan urgensi masyarakatnya, dia tidak mempresentasikan, Pak. Salah satu visi saya adalah jadikan Kota Serang bangkit. Nah, kita bangkitkan lagi jejak-jejak sejarah yang sudah ditorehkan dulu para pendahulu begitu. Gonjelengan Wacana Jilid 1 di Rumah Dunia adalah satu cara agar para bakal calon wali kota atau nanti yang akan ditetapkan sebagai calon wali kota memaparkan visi misinya. Kami di Rumah Dunia tahu niat mereka baik, makanya hari ini kita coba godok, kita sebarkan ke akun medsos masing-masing dengan tagline tolak politik uang. Kita udah bosan dengan serangan-serangan fajar, sementara program-programnya tidak jelas. Visi misi saya yang menjadi prioritas sesuai dengan apa yang kita alamin Kota Serang hari ini, bahwa kita banyak pengangguran, maka saya siapkan lapangan pekerjaan. Dan dengan cara apa pasti ibu bapak akan bertanya. Berarti yang menjadi penghambatan investasi di Kota Serang itu akan saya rubah pasalnya ya, karena salah satunya adalah terkait tinggi bangunan. Lalu ada visi misi kita yaitu seragam gratis dan buku tulis bagi anak kelas 1 SD dan 1 SMP yang menjadi kewenangan kami, pemerintah Kota Serang. Lalu tiap tahunnya nanti akan ada pemutakhiran data terkait penerima BPI, yaitu BPJS dan Bansos, baik untuk daerah dan pusat, dalam rangka agar bisa tepat sasaran. Bantuan untuk UMKM 2-3 juta, insya Allah nanti itu per tahun. Betonisasi dalam rangka agar penghematan anggaran. Lalu terkait infrastruktur penanganan banjir. Nah, maka visi apa yang saya usung pada kesempatan kali ini? Saya ingin mewujudkan Kota Serang itu menjadi kota kreatif. Kenapa sih mesti jadi kota kreatif? Kita punya segala-galanya. Kulinernya kita punya, produk asli Kota Serangnya kita punya. Dan mungkin saya salah satunya sekarang ini yang di depan ini yang memakai dari atas ke bawah, memakai produk UMKM Kota Serang. Dari mulai ini, kaos, celana, sampai sepatunya, produk asli Kota Serang. Nah, apa sih kota kreatif itu? Bagaimana simpul-simpul kekuatan yang ada di Kota Serang itu kita eksplor supaya menjadi satu kekuatan yang memang memiliki nilai jual. Sekarang kalau ada orang yang mau ke Kota Serang mau ngapain? Orang nginep di hotelnya dia mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Karena tidak ada tempat pariwisata, tidak ada tempat untuk bercengkrama, nggak ada. Bahkan Banten keseluruhan itu menjadi apa? Kemarin tuh viral tuh Banten tuh sebagai provinsi yang tidak bahagia katanya. Ya? Kalau di sini sih bahagia. Nah, kalau di sini, saya pun bahagia kalau di sini. Nah, maka dari visi kreatif itu akan saya urai dalam misi, dalam program. Apa? Pendidikan. Pendidikan sekarang ini sudah gratis karena ada BOS. Tapi bagaimana pendidikan non formal itu bisa kita pacu? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sangat paham bagaimana sekolah-sekolah sekarang SD SMP yang menjadi kewenangan Kota Serang itu perpustakaannya bagaimana? Kalau nggak di pojok, bau pesing, gelap gulita, uka-uka. Nah, maka nanti ke depan tidak boleh lagi ada perpustakaan yang memang itu tidak representatif untuk anak-anak kita. Kenapa? Untuk mengisi kepala anak-anak kita ini itu dibutuhkan pendidikan formal dan non formal dari buku. Yang pertama sebenarnya Bapak Sekalian, apa yang ingin saya lakukan? Yang pertama saya melakukan riset, apa yang menjadi persoalan di Kota Serang. 3 terbesar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang sampah, kemudian yang kedua tentang pengangguran, yang ketiga tentang pendidikan. Ini 3 besar nih, kita riset survei. Nah, sampah Bapak Ibu sekalian. Nah, sampah ini memang
dari dulu sampai sekarang tetap persoalannya itu sama begitu ya. Karena apa? Karena tidak terbangunnya ekosistem penanganan sampah. Karena sampah ini dikelola dengan cukup konservatif. Saya 5 tahun ya di Bank Sampah Digital, saya menemukan bahwa ternyata cara penangani sampah di Kota Serang itu simple. Milah gitu Bapak Ibu sekalian. Memilah sampah. Nah, kenapa? Karena dengan memilah sampah, sampah itu berubah jadi bahan baku. Bahkan lebih ekstrimnya, sampah itu berubah jadi aset. Makanya saya selalu bilang bahwasanya sampah itu musibah dan sampah itu berkah, cuma garisnya tuh memilah. Ketika sampah itu tidak dipilah, jadi masalah. Ketika sampah itu dipilah, detik itu juga berubah namanya tuh. Jadi bahan baku plastik, bahan baku kertas, bahan baku organik dan segala macamnya. Makanya kuncinya adalah memilah sampah. Nah, bagaimana kemudian untuk masyarakat Kota Serang memilah sampah? Selain nanti penguatan bank sampah, karena apa? Karena bank sampah ini 5 tahun kita bergerak, ada 120 bank sampah yang ada di Kota Serang. Ini cukup efektif, bahkan faktanya bank sampah yang tercipta di kampung-kampung bukan hanya menyelesaikan persoalan tentang lingkungan, tapi ternyata menyelesaikan persoalan tentang ekonomi, Bapak sekalian. Satu yang tadi ya Pak Haji Budi saya garis bawahi, agar pemimpin Kota Serang di masa depan gaul, syukur-syukur ke internasional, jangan cuma di Banten aja, jangan cuma di Serang aja. Serang deket banget dengan Jabodetabek, tapi kok tertinggal jauh. Kalau Kang Wahyu kota kreatif, kalau Kang Agis wira usaha. Ya, kami dari Rumah Dunia Kota Serang tanpa politik uang.